Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and Akatsuki Farm. Selamat datang kembali di Akatsuki Farm, channel yang akan selalu membahas dunia seputar buah naga. Dan yang pastinya Akatsuki Farm akan menyajikan konten-konten menarik dari seputar budidaya buah naga yang akan berbeda dari channel-channel lain, insya Allah ya. Sesuai janji saya kepada rekan-rekan semua, baik yang ada di Indonesia ataupun di seluruh negara. Waktu sore tadi saya memposting sebuah video yang menunjukkan salah satu gambar bunga buah naga jenis Purple Haze. Purple Haze ini penyerbukannya sendiri adalah penyerbukan silang or cross pollination. Kenapa saya mungkin banyak yang bertanya kenapa saya memotong dahan buah naga jenis Purple Haze ini, kan sayang ya. Ada satu alasan kenapa saya potong. Alasan yang pertama itu kebetulan ini saya ambil bunganya ini dari salah satu teman saya atau rekan saya yang menanam buah naga juga jenis Purple Haze. Dulu bibitnya juga dari saya, sekarang alhamdulillah sudah lumayan banyak. Dan cuman untuk beberapa hari ini di tempatnya itu belum ada satupun yang jenis untuk persilangan, contohnya seperti Super Red Hybrid, Red Sabila ataupun Maria Rosa, Maki Supa. Posisi tadi tidak ada yang mekar secara bersamaan dengan Purple Haze ini. Daripada nanti ini terbuang sia-sia, jadi saya bawa saja. Sengaja saya potong seperti ini ya, saya potong. Tujuannya untuk apa? Kan bisa saja kita kita potong bisa dari sini ya, tapi cuman nanti dia mungkin akan sedikit stres, jadi saya memotongnya di bagian sini, disisakan sekitar kurang lebih sekitar 5 sampai 10 cm saja. Jadi gunanya untuk si bunga ini bisa masih menyerap nutrisi yang ada di dalam batang buah naga ini ya. Biarpun sudah dipotong seperti ini hanya akan memutus nutrisi dari indukan yang memiliki perakaran, karena setelah dipotong, tapi jangan khawatir, si bunga ini masih tetap hidup ya, masih tetap hidup. Biarpun dia sudah kondisi terpotong seperti ini, dia akan tetap hidup. Nah, ini kenapa saya memberinya sebuah tali atau karet ya. Di sini alasan saya supaya serbuk sarinya ini dia tidak terbawa angin, tidak tumpah kemana-mana. Jadi saya tutupi dengan ini. Saya mengorbankan satu bunga ini untuk menyelamatkan bunga jenis dari Golden Aussie yang saya miliki ya. Dan kebetulan malam ini Golden Aussie saya sedang mekar. Sekarang sudah mekar sempurna ya. Sekarang jam 12:10. Waktunya untuk penyerbukan. Ciri-ciri waktunya untuk penyerbukan adalah di saat si bunganya itu tercium baru bau wangi ya, tercium wangi. Wanginya itu bukan dari sini, tapi kalau kalian cermat kalian harus menciumnya dari sini. Soalnya wanginya tuh di sini atau dekat pangkal buahnya itu di sini. Kalau di sini nggak bakalan wangi. Kalau kita cium di sini, ini akan tercium sangat wangi ya, dan yang sangat menyengat. Dan alasan kedua saya memotong ini ya, memang kebetulan juga di sana tidak ada untuk persilangan, dan dipastikan biarpun nanti si Purple Haze ini diserbukan dengan serbuknya dia ini sendiri, tetap saja dia tidak akan bisa
menjadi buah ya, tidak akan bisa menjadi buah. Jadi daripada nanti saya ini mubazir, jadi saya bawa aja. Nanti kita akan ambil serbuk sarinya dan kita akan langsung membawa serbuk sari dari Purple Haze ini ke bunga buah naga jenis Aussie Gold. Sebenarnya terus terang saya belum pernah mencoba menggunakan serbuk sari dari jenis ini ya. Tapi akan saya coba berhubung di tempat saya ini jenis-jenis yang lainnya tidak ada, dan ini kebetulan hanya ada jenis Purple Haze ini ya. Jadi ya mau tidak mau saya harus menggunakannya, dan ini juga salah satu eksperimen juga saya belum pernah mencoba menggunakan serbuk sari dari jenis cross pollination atau self steril seperti ini, atau apa ya, cross pollination. Di situ kan jenis Aussie Gold itu kan jenis tipe penyerbukannya adalah cross pollination atau penyerbukan silang, dan ini juga Purple Haze sama ya, berarti mereka kan sama-sama mandul. Tapi akan saya coba menggunakan serbuk sari dari jenis Purple Haze ini, dan kita akan tunggu 1 minggu kemudian apa yang akan terjadi, apakah berhasil menjadi buah ataupun busuk dan gagal. Nanti kita lihat aja. Untuk langkah yang pertama kita akan membuka tali ini ya. Saya akan buktikan kalau ini memang biarpun posisinya sudah dipotong seperti ini, tapi dia akan tetap hidup. Kita akan buka ya. Maaf, saya cuman sendiri, jadi saya hanya menggunakan satu tangannya satu megang handphone. Mohon maaf jika agak sedikit lambat, dan mohon maaf kalau suara saya terdengar aneh ya, seperti suara kodok. Kebetulan saya sedang tidak enak badan juga. Wah, lihat ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini masih mekar ya. Ini tandanya dia ini masih hidup. Ya, lihat perkembangannya ya. Dia masih sangat segar. Yang cuman dia agak terjepit tadi oleh karet. Nah, yang pasti dia sekarang sudah mekar ya. Dan dicium juga ini sangat wangi sekali. Berarti dia itu kalau sudah wangi berarti dia itu sudah mengundang serangga untuk segera menyerbuki jenis ini. Dan cara yang pertama kita akan gunakan kuas ya. Mungkin cara ini terdengar untuk para senior ya. Kita coba goyang-goyangan ini aja ya. Sekedar informasi aja, ini hanya untuk pemula ya. Bukan untuk skala produksi. Kalau untuk skala produksi katanya kelamaan. Emang iya betul sekali, pasti kelamaan. Tapi jangan salah, teknik ini juga bisa lebih cepat lagi, bisa diinovasikan lagi, bisa lebih cepat dari penyerbukan dari teman-teman yang sudah biasa di kebun yang sangat luas. Jadi kita kumpulkan dari beberapa banyak bunga, kita tampung dalam satu wadah, lalu kita tinggal ngambil lagi nih, colek, terus ke bunga yang lain, colek. Nah, itu lebih cepat, bisa lebih cepat ya. Malah lebih enak kayak gini, kita tidak usah ngocek-ngocek seperti ini lagi nih. Nah, mohon maaf karena menggunakan satu tangan saja, saya cuma bisa mengorek-oreknya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita balikan seperti ini. Kita akan keluarkan tepungnya. Nah, lihat. Nah, ini tepungnya ya. Ternyata tepungnya itu tidak terlalu banyak ya. Saya lihat di sini juga sudah mulai minim, sudah hampir habis. Tapi akan saya coba gunakan lagi ya. Siapa tahu masih ada tersisa.
alhamdulillah ada, biarpun hanya sedikit, tapi ini biarpun ini hasil dari satu bunga cuman dapat segini, tapi jangan salah, ini bisa menyelamatkan sekitar 10 bunga. 10 bunga yang tipe penyerbukannya itu cross pollination atau penyerbukan silang. Sebenarnya cukup hanya segini saja nih. Nah, segini juga cukup sebenarnya. Makanya saya bilang ini bisa menyelamatkan sampai 10 bunga sekaligus hanya dengan serbuk seperti ini ya. Dan saya akan buktikan kalau emang ini bisa menyerbuki golden ausi kita ya, hanya dengan sedikit serbuk sari aja ya, maka berarti itu memang berhasil ya, bisa menggunakan jenis purple haze ini. Kalau memang tetap gagal ya berarti memang mereka itu mandul semua ya, mandul tapi tidak bisa dan tidak bisa menyerbuki jenis lain. Sekarang kita akan ambil ya. Nah, kita ambil seperlunya aja. Nah, saya akan bawa segini ya. Nah, nanti sisanya serbuk sari ini akan saya masukkan ke dalam plastik atau ke dalam botol untuk saya simpan jika nanti 5 hari atau 7 hari ke depan akan ada bunga yang mekar lagi. Jadi akan saya simpan ini di dalam kulkas. Maaf saya tidak bisa mencontohkan karena keterbatasan alat. Jadi kalian bisa ini sendirilah ya. Contohnya saya akan mengambil ini, dimasukkan ke dalam botol ya. Sisanya ini saya cuma ngambil segini nih. Sisanya kan masukkan ke dalam botol. Kemudian saya masukkan ke dalam kulkas. Tapi jangan di freezer ya. Harus dinyimpannya tuh di tengah lemari es atau di bagian bawah tempat sayuran ya. Oke, kita ambil seperti ini ya, kita langsung ke lokasi. Oke, kita nyalain lampu dulu, kita akan ke lokasi ya. Lokasinya agak lumayan dekat lah, nggak terlalu jauh juga. Ini halaman dari Akatsuki Farm 2 ya, bukan Akatsuki Farm 1. Oh, dari sini terlihat agak horor, tapi tidak apa-apa. Hati-hati kalau malam. Ini masih di sini ya. Oke. Hati-hati. Be careful. Kita akan cari bunga ya. Share of flower. Di sini ada jenis super red hybrid ya, sudah mulai matang ya, sekitar 90%. Dan inilah golden ausi milik saya ya. Kebetulan dia sedang berbunga. Nah, di sini ausi gold. Nah, itu bunganya itu indah sekali ya. Kita cari putiknya atau stigma. Nah, ini dia ya. Jadi kita cukup memberikan ini hanya segini saja tadi yang kita ambil dari piring itu ya. Sekarang kita oleskan ke putiknya seperti ini. Nah, seperti itu perlahan saja ya. Nanti kata Pak Senior ini, wah kalau cara ngawinnya itu lama seperti itu ya, bakalan lama sekali itu, nggak efektif itu, kapan selesainya. Ya ini hanya untuk pemula bos, buat praktek aja ya.
aduh pilek ini. Nah seperti itu aja cukup sih, biarpun hanya seperti itu. Kalau ini serbuk sarinya dari jenis yang itu tuh, yang super red hybrid, maka dipastikan itu 100% akan menjadi buah ya. Bakal menjadi buah. Tapi kalau purple haze saya masih tanda tanya ya. Tapi semoga aja ini akan berhasil. Kita akan lihat sekitar 7 harian lagi. Mudah-mudahan ini berhasil ya, menggunakan serbuk sari jenis purple haze. Dan semoga saja nanti bisa melahirkan varietas baru ya dari hasil persilangan ini. Ya intinya masih sekitar 50-50 lah kalau dari jenis purple haze ya, 50-50 untuk tingkat keberhasilannya. Tapi kalau saya menggunakan dari jenis super red hybrid ini, besar kemungkinan ya untuk kesempatan menjadi buah itu terbilang cukup bagus dan sangat-sangat bagus, mencapai 90%, atau bisa jadi 100% jika malam ini tidak terjadi hujan ya. Kita akan sedikit lihat-lihat dulu ya, biar durasinya agak lamaan dikit. Di sini ada jenis super red hybrid, bukan super red hybrid semua ya. Di sini saya campur juga. Di sini ada juga golden isis. Nah ini super red hybrid, bentuknya gelombang seperti ini ya, dan cuman dia tidak memiliki garis di sisian, berarti itu menandakan dia itu jenis super red hybrid, bukan naga putih ya. Di sini ada yang lain, ini adalah jenis Trisia milik saya, yang satu-satunya yang kemarin sudah habis dijual. Emang pelanggan saya banyak yang ngotot pengen jenis ini, makanya saya kasihkan saja. Kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Ini ada jenis delight, buah naga yang berwarna pink itu loh. Ini yang dulu ya. Nah di sini saya menggunakan teknik grafting. Ini yang jenis chameleon juga bentuknya grafting. Saya grafting, saya tempelkan di samping seperti ini ya. Kalau yang tadi itu jenisnya itu delight ya, delight pink. Kalau yang ini jenisnya adalah chameleon atau si merah putih. Oh ya, di sebelahnya itu Korean white, dan ini Connie Meyer. Iya, di atas mengeluarkan dia banyak tunas ya, satu, dua, tiga, empat ya. Begitu saya potong di sini, saya potong keluar 4 dan panjang. Oke, di sini juga saya menggunakan teknik pelampuan ya. Di sini juga ada, alhamdulillah ini masih baru. Yang dulu saya pernah posting di Facebook, sekarang alhamdulillah sudah pada tinggi-tinggi. Dan ini adalah white Vietnam kesayangan saya, white Vietnam, dan white flash ya, atau putih yang biasa-biasa di pasar-pasar itu. Jangan sampai hilang ya, biarpun itu produk lokal, tapi saya juga tetap pertahankan, jangan sampai hilang. Semuanya harus ada. Ini juga Aussie Gold yang saya tanam menggunakan teknik grafting. Saya menggunakan grafting satu duri. Nah hasilnya seperti ini, dan saya pernah posting itu di Facebook ya. Kalau kalian cari lagi pasti ketemu.
adalah kebun dari Akatsuki Farm 2 ya, agak lumayan, tapi mungkin akan saya bahas di lain kesempatan. Kita akan fokus di konten awal saja ya. Oh ya, jika kalian membutuhkan bibitnya, kalian bisa lihat di deskripsi, di beberapa video ada deskripsi, itu ada nomor WhatsApp saya ya. Kalian bisa kontak saya langsung. Di Akatsuki Farm kini koleksinya mencapai 35 jenis. Sebenarnya 36, cuman yang ke-36 nya itu saya belum jual dan masih saya kembangkan. Nah, varietas ini baru saya dapatkan ya. Tapi insya Allah nanti beberapa bulan ke depan saya bisa mendapatkan banyak varietas yang bisa membantu teman-teman untuk memenuhi koleksi kalian ya. Di sini juga ada jenis super red hybrid. Ini di garasi ya, di garasi juga ada ya. Saking sayangnya saya ke tanaman buah naga ini, sampai di garasi juga saya tetap menanamnya ya. Oke, kita akan kembali lagi di meja operasi miliknya Akatsuki Farm ya. Oke, di sini ada sepeda kuno, ada dapurnya juga, ada sound system, dan ada maskot kita Akatsuki Gold. Oke. Ini serbuk sarinya. Nanti kita akan masukkan ke dalam botol ya, seperti ini. Ini seperti tepung ya. Ini tepung serbuk sari dari jenis Purple Haze. Oke, mantap. Saya akan memasukkan ke dalam cepuk atau ke dalam botol bekas obat atau apa aja lah. Lalu kalian tutup rapat. Lalu kalian simpan di lemari es. Contohnya seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja. Contohnya ini cepuk ya, atau botol. Kita masukkan ke sini dengan cara menuangkan seperti ini ya. Contohnya ya. Atau dengan sini sedikit-sedikit ke dalam sini. Oke. Lalu serbuk sari ini kita bawa, contohnya ini serbuk sarinya ya, lalu kita simpan di lemari es. Oke. Tapi taruh di sini, oh jangan, di sini jangan, di sini yes, taruh di sini, bisa di sini atau di pojok sana atau di bagian pintu ya, di sini tidak apa-apa, di bagian sini. Oke ya. Tapi kalau di bagian dekat freezer tempat telur seperti ini, oh jangan, berbahaya, nanti dia bisa beku ya, jangan. Jadi kita taruhnya di sini aja. Oke, lalu kita tutup. Apakah serbuk sari ini memiliki masa berlaku? Ya, betul. Saya jawab betul sekali. Dia memiliki jangka waktu yang cukup singkat. Dia hanya bertahan sekitar 1 minggu. Seperti yang saya jelaskan seperti di kemarin ya. Ini hanya bertahan sekitar 7 hari.
Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa tonton di video saya yang kemarin-kemarin, penyerbukan silang ya. Ini ada nanti. Kalian bisa lihat sendiri cara penyerbukan silang itu seperti apa, dan saya sudah jelaskan ya di sini. Dan di konten berikutnya saya akan memberikan tips-tips yang lebih unik lagi kepada kalian. Mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen ya di bawah. Dan di konten berikutnya saya akan membuat tumis dari bunga naga ini ya. Mana aja yang bisa kita dimasak, mana yang tidak ya. Tunggu aja nanti video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.